Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Leonardo Filipi de Nero Letobere, kelas pemasaran pagi semester 5. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang media iklan lini bawah dan media iklan lini atas yang akan dijelaskan oleh teman dari kelompok saya yang bernama Priska Aquilangolo. Terima kasih, selamat pagi. Baik, terima kasih untuk kesempatan diberikan. Saya akan membahas materi bagian 7 tentang media iklan lini bawah dan media iklan lini atas atau below the line and above the line. Yang pertama, pengertian iklan. Iklan adalah informasi yang berisi pesan untuk membujuk orang lain agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Iklan lini atas atau above the line. Above the line atau biasa disingkat dengan ATL adalah aktivitas marketing atau promosi yang biasanya dilakukan oleh manajemen pusat sebagai upaya membentuk brand image yang diinginkan. Contohnya, iklan di televisi dengan berbagai versi. Sifat ATL merupakan media tak langsung yang mengenai audiens karena sifatnya yang terbatas pada penerimaan audiens. Below the line atau media lini bawah adalah segala aktivitas marketing atau promosi yang dilakukan di tingkat retail atau konsumen dengan salah satu tujuannya adalah merangkul konsumen supaya aware dengan produk kita. Contohnya, program bonus atau hadiah, event, pembinaan konsumen, dan lain-lain. Semua aktivitas ini biasanya dilakukan oleh kantor perwakilan di daerah yang menjadi area pemasaran pada intinya. Definisi below the line adalah bentuk iklan yang tidak disampaikan atau disiarkan melalui media massa, dan biro iklan tidak memungut komisi atas penyiarannya atau pemasangannya. Kegiatan promosi below the line suatu brand paling banyak dilakukan melalui berbagai event. Dengan event ini konsumen akan berhubungan langsung dengan brand, sehingga bisa terjadi komunikasi antar brand dengan konsumen. Beragam pendekatan dalam melakukan brand activation ini sudah banyak dilakukan. Jika dilihat dari pekerjaan kreatifnya, maka media iklan terbagi dari dua jenis, yaitu yang pertama, media lini atas atau above the line. Media utama yang digunakan dalam kegiatan periklanan contoh televisi, radio, majalah, surat kabar. Yang kedua, media lini bawah atau below the line. Media pendukung dalam kegiatan periklanan contoh pamflet, brosur, dan poster. Yang berikut jenis-jenis media lini bawah. Yang pertama, literatur penjualan. Banyak barang dan jasa yang bisa dijual dengan lebih mudah kalau konsumen diberi tulisan atau literatur yang secara lebih rinci menjelaskan kegunaan, karakteristik, dan berbagai aspek lainnya dari produk yang bersangkutan. Tujuan yang membuat aneka informasi mengenai produk itulah yang disebut sebagai literatur penjualan. Cara penawaran atau literatur ini bisa lewat iklan, dikirim lewat pos dengan disertai produknya sendiri, atau misalnya pada bungkusnya atau kemasannya, atau bisa juga disediakan di point of sale-nya. Bentuk-bentuk literatur penjualan itu sendiri cukup bervariasi, antara lain yang pertama, leaflet berwujud sehelai kertas dan bagian yang agak kaku agar tidak agar tidak mudah robek, ditekuk, atau dilipat. Yang kedua, folder. Seperti tersirat dari namanya, folder adalah lembar bahan cetakan yang bisa jadi ukuran cukup besar yang penampilannya diperingkas dengan cara melipat folder menjadi dua seperti map atau buku agar mudah dibawa-bawa, atau bisa juga dilipat dengan gaya corkentina sehingga membentuk beberapa halaman terpisah tanpa perlu dipotong. Yang berikut, brosur atau booklet. Bila literatur berjumlah kelipatan 4 halaman, maka literatur penjualan tersebut bisa dijilid dengan semacam penjepit yang sederhana. Yang berikut, broadsheet. Bentuk literatur ini sebenarnya sekedar merupakan jenis lain dari folder yang tidak dapat
dan berukuran sama dengan sehalaman surat kabar, peta, atlas, dan poster-poster kecil biasa dicetak dengan ukuran ini. Yang berikut katalog. Katalog adalah sejenis brosur yang menerangkan dan kadang-kadang ditambah dengan ilustrasi tentang berbagai produk yang ditawarkan perusahaan dengan harganya. Ukurannya bermacam-macam, mulai dari ukuran saku sampai yang sebesar buku telepon, tergantung pada keperluan bisnisnya. Yang berikut ada jadwal perjalanan atau literatur penjualan. Ini juga tergolong brosur dan ukurannya bisa menyerupai sebuah buku saku yang cukup tebal seperti jadwal penerbangan, atau bisa juga berupa folder-folder kecil seperti jadwal untuk bis dan kereta api. Yang berikut kartu pos berwarna atau publisitas yang bermanfaat bisa didapat dengan menghadiahkan kepada para pelanggan kartu pos yang menarik. Yang berikut peralatan tulis-menulis, amplop-amplop dan kop surat yang ditempatkan di kamar-kamar hotel tidak saja berguna sebagai salah satu layanan hotel, namun berbeda-beda tersebut juga dapat dimanfaatkan sebagai wahana iklan. Yang berikut sisipan atau stuffer. Ini adalah leaflet yang ditempatkan atau disiapkan dalam kotak atau kemasan produk yang bersangkutan. Isinya adalah petunjuk-petunjuk tentang bagaimana cara menggunakan suatu produk atau kegunaan-kegunaan mengiklankan produk-produk lain dari suatu perusahaan. Yang berikut agenda atau catatan harian kecil. Baik buku catatan harian atau diari meja maupun yang berukuran saku memiliki iklan yang lama, karena diari dipakai sepanjang tahun, dan diari baru atau diari yang diisi kembali bisa diberikan setiap tahun seperti untuk hadiah tahun baru. Berikut catatan nomor telepon, bisa berupa kartu-kartu gantung atau buku pencatat seukuran saku yang tampak serasi jika ditempatkan di samping telepon. Yang berikut kartu jaminan. Kartu ini lazim dipasang menyertai berbagai produk, berisi petunjuk-petunjuk yang bersangkutan termasuk cara penggunaannya atau perawatannya. Berikut kartu-kartu garansi. Selain untuk memberikan nomor register penjualan dibutuhkan sebagai garansi, kartu-kartu ini juga bisa digunakan sebagai wahana untuk mengumpulkan detail-detail pembelian atau aneka informasi lain dari konsumen dalam rangka suatu riset. Yang berikut daftar harga dan formulir pemesanan. Kedua jenis literatur penjualan ini bisa disatukan atau dibuat terpisah. Yang kedua, benda-benda pajangan di tempat penjualan atau point of sales display material. Yang dimaksud dengan benda pajangan adalah benda-benda yang sengaja dirancang untuk menarik perhatian pengunjung serta mempertinggi kemungkinan terjadinya penjualan. Pajangan tersebut bisa juga menjadi semacam pertanda bahwa suatu tempat atau pihak perusahaan tertentu merupakan pemasok produk tersebut. Benda-benda pajangan cukup bervariasi, diantaranya mobil atau alat peraga bergerak atau poster. Poster bisa berukuran crown atau double crown, stiker. Contoh-contoh kemasan seperti kotak bungkusan atau botol kosong yang serupa dengan produk-produk. Terus produk sisa, banyak supermarket yang mempunyai tong-tong yang dihiasi dengan nama-nama produk dan diisi dengan produk sisa yang bermerek yang ditempatkan di dekat kasir untuk menarik minat pembeli. Yang berikut stand kasa. Atau stand kasa ini semacam baik yang berdiri sendiri atau dipasang di atas meja konter atau digantung di meja kasir, berisi suatu produk tertentu yang dijual secara swalayan. Stand tersebut harus dipasangi papan nama pabrik pembuatnya agar para pengecer tidak mengisinya dengan produk lain yang justru merupakan saingan mereka. Yang berikut kartu pajangan. Kartu-kartu semacam ini, baik yang diikat maupun yang digantung, terbuat dari kertas atau logam, gampang dibawa jika si pengecer memiliki toko yang berpindah-pindah atau temporer. Berikut kotak-kotak dispenser, jam dinding, toko-toko iklan, model yang bergerak, pajangan berlampu, dan kartu atau kotak dispenser. Demikian presentasi untuk kelompok ini. Sekian dan terima kasih.